Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Karisma Ciptahati dengan NIM 195 dan kode 100111027. Jadi kelas M62 pengkajian stok akan menjelaskan tentang materi 5 pengkajian stok mengenai materi surplus produksi menggunakan metode Schaefer dan metode Fox. Yang pertama, kita akan menggunakan metode Schaefer. Di sini kita akan mencari nilai MSI dan tingkat kemanfaatan ikan atau tunas Albakares di UPT PPP Pembaran Kabupaten Pacitan menggunakan metode Schaefer. Dan yang kedua, kita akan membuat kesimpulan dari hasil tersebut. Yang pertama, kita akan mencari nilai dari CPUE atau doktrin. Nah, CPUE di sini didapat dari data tes atau hasil tangkapan dibagi dengan effort atau jadi langsung kita masukkan data tes dibagi dengan data, kemudian untuk selanjutnya langsung kita daftar mendapatkan data CUE untuk langkah selanjutnya. Nah, untuk langkah selanjutnya akan menentukan pre-output yang kita akan ambil referensinya dengan cara data, analisis, kemudian frekuensi. Kemudian untuk nilai Y-nya kita gunakan nilai dari CPUE, dan untuk nilai X-nya kita gunakan data dari effort. Kemudian untuk output range-nya kita di sini memilih sel J5. Kita klik OK. Nah, di sini kita sudah sampai output. Kita akan menentukan nilai A dan nilai B. Nilai A-nya didapatkan dari koefisien intercept. Langsung kita kelas di sini. Dan nilai B-nya kita dapat dari nilai koefisien X variabel 1. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai A dan nilai B. Selanjutnya kita akan buat grafik dari data effort dan data CPUE. Caranya seperti biasa, kita drag datanya, kemudian ke menu insert, kemudian pilih scatter, di sini kita tampilkan trendline-nya, dan di sini kita dapat melihat trendline-nya adalah trendline menurun. Kemudian bisa kita lihatkan lagi, kita tampilkan display equation on dan display square value concept. Ya. Di sini kita bisa lihat bahwa ada persamaan dari Y, di mana persamaan sendiri nilai Y itu tidak masuk ke 0,008 tambah dari hanya, dan di sini referensinya bisa kita lihat bahwa dengan data sampai outputnya kita gunakan data CPUE dengan satuan ton per trip. Untuk data dari sumbu Y, sumbu X, kita gunakan data dari effort dengan satuan trip.
Selanjutnya kita akan menentukan dari C, di mana C adalah nilai A dikalikan X atau F dikalikan F kuadrat. Di sini nilainya bisa kita langsung masukkan 1,219,654. Nilainya minus 0,0081. Di sini kita sudah mendapatkan nilai C, persamaan C yakni C sama dengan 1,219,654 dikalikan F ditambah minus 0,00081 dikalikan F kuadrat. Selanjutnya kita akan menentukan nilai F MSY dengan rumus minus A dibagi dengan 2 dikalikan nilai B. Langsung kita masukkan ke rumus. Nilai A dibagi dengan nilai 2 dikalikan B. Didapatkan data 71,81. Kemudian selanjutnya kita akan menentukan nilai dari YMSY, di mana data YMSY ini didapatkan dengan rumus minus A kuadrat dibagi dengan 4 dikalikan nilai B. Langsung kita masukkan ke rumusnya. Dengan nilai A dikali B. Didapatkan dari A adalah 48,41. Nah, dari data FMSY ini selanjutnya kita akan menentukan grafik hubungan dari X dan Y tersebut. Kita akan menentukan tabel dari si X. Di sini kita tentukan pivot dan si X. Untuk pivot kita ambil dari nilai pivot awal dan awal. Kemudian untuk nilai CS-nya kita ambil dari persamaan yang sudah kita buat pertama kali, yakni nilai C 1,219,654 dikalikan X atau dikalikan dengan pivot ditambah dengan minus 0,084 dikalikan dengan X kuadrat. Langsung kita masukkan ke rumusnya. Lalu bisa kita enter. Didapatkan data 360,3915. Nah, untuk selanjutnya bisa kita langsung drag saja, kemudian kita berkode terlebih dahulu. Setelah kita mendapatkan data pivot dan CS, kita akan menentukan grafiknya. Untuk grafiknya, kita klik ke menu insert, kemudian klik scatter, kita buat tabel grafik kosong terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita ke menu design, kemudian select data. Untuk data pertama, kita masukkan data di series name-nya, ini YCAT. Dan selanjutnya kita akan data import.
dan data Y-nya kita gunakan oke. Untuk kedua kita gunakan name-nya yakni record. Gunakan data dari nilai contoh, kemudian untuk ini kita gunakan dari nilai CS. Kemudian kita klik OK. Dan selanjutnya adalah data dari yang terakhir adalah nilai MSY. Untuk X-nya kita gunakan MSY dan untuk Y-nya kita gunakan MSY. Kita klik OK, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya yang untuk kemudian di sini kita pilih yang ini, kemudian MSY-nya kita gunakan oke. Nah, di sini karena data belum urut dan kemudian tidak ada namanya, kita bisa tambahkan nilai default dan mendapatkan data seperti ini. Kemudian karena di sini masih menumpuk, bisa kita ke data, kemudian sort, yang di sini import, kemudian yang large to small. Datanya bisa kita lihat bahwa datanya sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan kita tambahkan axis dan draw chart-nya. Untuk wujudnya kita menggunakan nama grafik hubungan teks dan ikon. Untuk suku ini kita gunakan data cache dan sumbu X-nya kita gunakan data import. Kemudian di sini tidak terlalu jelas apa yang menandakan garis orange dan titik-titik dari biru atau abu-abu di sini, bisa kita tentukan legendnya. Nah, di sini menandakan bahwa yang titik biru itu adalah Y, series name-nya Y yakni cat, dan yang garis orange ini adalah CS dari metode scaver, dan titik abu-abu ini adalah nilai dari MSY. Kemudian jika sudah, kita bisa menentukan nilai dari MSY. MSY ini didapatkan dari data MSY dengan GMSY. Kalau kita masuk ke datanya, MSY dibagi dengan GMSY didapatkan 1,639809. Selanjutnya data JTB atau jumlah lengkapan. Ini 0,8 dikali dengan JMSY. Yang kita masukkan dan JTB 0,8 dikalikan dengan JMSY. Maka kita 66,73. Untuk yang terakhir adalah nilai dari PP dibagi dengan JTB. Oke, sampai dengan kata attach ini bisa kita cari
9572. Jadi untuk TP-nya rumusnya sama dengan rata-rata batch dibagi dengan nilai dari JTB. Didapatkan statistiknya 1,0418. Nah, karena di sini sudah mendapatkan data FMSG, YFSG, SY, JTB, dan TP, kita bisa masukkan dapatkan pada berikut. FMSG-nya sebesar 751,81 strip. Untuk YMSG sebesar 458,47. Untuk UMSG sebesar 1,639. Untuk JTB-nya sebesar 366,7793 dan untuk TP-nya sebesar 1,04. Nah, untuk TP sendiri ini bisa, karena satuannya adalah persen, jadi bisa kita kalikan dengan 100. Didapatkan sebesar 104,1382 atau sebesar 104,14%. Nah, dari data yang sudah kita buat, TP-nya ini kan sebesar 104,14%. Sedangkan bahwa keadaan di mana sumber itu sudah tereksploitasi melebihi nilai MSG. Tingkat upaya penangkapan sangat tidak dianjurkan karena akan mengganggu pelestarian sumber daya ikan dan JPU pasti akan menurun. Nah, di sini kenapa ini sudah melebihi dari nilai MSG, karena sudah masuk dari data over. Kemudian kesimpulannya bahwa berdasarkan data menunjukkan bahwa analisis MSY tuna sirip kuning Tunus albacaris di UPT PPP Tamperan didapatkan hasil tangkapan maksimum lestari atau YMSY. YMSY-nya bisa kita ubah, YMSY-nya sebesar 58,7 ton per tahun dengan upaya tangkapan sebesar 7,841 strip per tahun. Koma 7793 ton per tahun, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil tangkapan berupaya penangkapan di UPT Tamperan tahun 2011 sampai tahun 2020 masuk ke dalam kategori overexploited atau melebihi nilai MSG. Jumlah upaya penangkapan sangat tidak dianjurkan walaupun jumlah penangkapan masih meningkat karena akan mengganggu kelestarian sumber daya ikan dan CPUE-nya pasti menurun. Untuk selanjutnya kita akan menggunakan metode Fox. Nah, untuk metode Fox di sini sama, kita gunakan nilai CPUE. Nilai CPUE-nya sama seperti sebelumnya. Nilai dari batch atau tangkapan dibagi dengan nilai effort atau upaya penangkapan. Kemudian bisa langsung kita. Nah, bedanya kalau di metode Fox ini kita gunakan data satu lagi, yakni data dan dari CPUE. Nah, datanya bisa kita masukkan dan dari nilai CPUE. Kemudian bisa langsung
mendapatkan data dari JBUE. Nah, selanjutnya kita akan membuat summary outputnya terbentuk ke data analisis, kemudian regresi, kemudian ke objeknya menggunakan plan dan X kita menggunakan data dari sama menggunakan 5. Kita klik OK. Nah, didapatkan summary outputnya seperti itu. Kemudian seperti biasa kita punya nilai A dan nilai B terlebih dahulu. Nilai A-nya adalah koefisien intercept dan nilai B-nya adalah koefisien X variabel 1. Bisa langsung kita lihat bahwa di sini sudah diketahui nilai A dan nilai B. Kemudian kita gunakan data yang sudah kita dapatkan ini untuk membuat grafik JBUE, grafik pivot. Untuk grafiknya insert, kemudian kita gunakan kosong terlebih dahulu. Kita di sini menggunakan grafik kosong terlebih dahulu. Nah, untuk datanya kita gunakan data, kemudian di sini series name-nya bisa kita kosongin, kemudian kita gunakan data pivot, kemudian untuk kita gunakan data lengkap. Nah, di sini bisa kita klik OK, kemudian kita klik OK. Untuk data yang kita hilangkan, kemudian kita tambahkan axis di sini. Dan bulan JBUE, dan ini adalah data dari info. Untuk mengetahui trend lainnya bisa kita gunakan data seperti ini. Nah, bisa dilihat bahwa trend lainnya adalah trend line menurun. Kemudian seperti sebelumnya, setelah kita menggunakan grafik yang pertama, kita akan menentukan nilai dari persamaan B ini adalah nilai A dikalikan F ditambah dengan B dikalikan F kuadrat. Nilai A-nya kita gunakan 1,99716. Untuk nilai B-nya kita gunakan minus 0,003. Sudah didapatkan hasil untuk persamaan C-nya. Untuk selanjutnya kita mencari nilai dari FMSY. Untuk nilai FMSY sebelumnya minus A dibagi dengan 2 dikalikan dari B. Minus A dikalikan dibagi dengan 2 dikalikan dari kemudian kita klik enter, didapat data 206,32. Untuk DMC didapat data minus A kuadrat dibagi dengan 4B. DMC-nya di sini bisa kita tekan sama dengan minus nilai A dikuadratkan tutup kurung dibagi dengan nilai dari 4 dikalikan dengan nilai B. Kemudian dapatkan
data 164,791. Selanjutnya kita menentukan nilai import dan export dahulu untuk menentukan grafik text dan import. Di sini kita masukkan importnya dan yes. Untuk importnya kita gunakan data yang awal di sini. Untuk CS-nya kita masukkan rumus 1,597116 F ditambah minus 0,00387 dikalikan F kuadrat. Dikalikan dengan F ditambah dengan 0,00387 dikalikan dengan F kuadrat. Kemudian kita klik enter. Nah, di sini langsung kita ketik saja ke bawah dan kita buat datanya. Sudah didapatkan data import dan test. Kemudian kita lanjut untuk grafik seperti yang sebelumnya, grafiknya bisa kita putar, kemudian kita select data untuk yang kita gunakan nilai dari import dan untuk Y-nya kita gunakan nilai dari text. Tapi oke. Untuk data kedua kita gunakan series name-nya adalah CS. Untuk X value-nya kita gunakan data dari import yang sudah kita pindahkan ke tabel ini, dan untuk data Y-nya kita gunakan CS. Kemudian kita klik OK. Kemudian untuknya adalah nilai dari untuk value-nya kita gunakan nilai dari MSG, dan untuk di value-nya kita gunakan nilai di MSG. Oke. Nah, didapatkan data seperti ini. Untuk selanjutnya kita menu desain, kemudian kita kemudian ke combo, ke filter, kemudian ini clustering yang kita gunakannya lights, dan ini juga lights. Kita uncheck list, kemudian diklik OK. Nah, karena di sini masih belum sama datanya, maka kita urutkan dulu dari yang paling besar ke data yang paling kecil. Kita klik OK. Untuk datanya kita drag terlebih dahulu. Sudah dapatkan data dari grafik yang akan kita gunakan. Selanjutnya adalah mencari dari UMSJ. UMSJ di sini didapatkan dari data MSJ dibagi dengan YMSJ. Langsung kita masukkan rumusnya, MSJ jadi dengan YMSJ. Kita klik enter, kemudian untuk data dari JTP adalah 0,8 dibandingkan dengan YMSJ.
0,8 dikalikan dengan unit MSD. Kemudian yang terakhir ada GTB atau rata-rata net dengan GTB seperti yang sebelumnya. Karena di sini kita masih belum mempunyai data rata-rata net, jadi kita cari terlebih dahulu sama GTB dan data X 2011 sampai tahun 2020 sebesar 381,9572. Langsung kita masukkan saja sama dengan rata-rata gauge dibagi dengan JTB. Kita klik enter sebesar 2,89767. Nah, untuk selanjutnya kita akan masukkan di info 206,332. Kemudian untuk di MSI ini untuk jadinya udah 101,815. Dan untuk TP-nya sama seperti sebelumnya, karena di TP adalah dalam bentuk persen, bisa kita gunakan dikalikan dengan 100%. Sebesar 289,767. Nah, dari data-data yang sudah kita buat di atas, dapat disimpulkan keadaan di mana stok sumber daya sudah tereksploitasi melebihi nilai NSY. Peningkatan jumlah upaya penangkapan sangat tidak dianjurkan karena akan mengganggu kelestarian sumber daya ikan dan nilai PUB pasti menurun. Jadi untuk data menggunakan metode Fox, menggunakan metode Scaper, didapatkan data overexploited. Kesimpulannya, berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa analisis MSY tunas sirip kuning, tunas ambatan, BPP tangkapan tidak hasil tangkapan maksimum lestari atau J sebesar YMC-nya 164,7691 tahun dengan upaya penangkap maksimum lestari atau FM besar 206,333 per tahun. Dari jumlah tangkapan yang diperbolehkan D sebesar 141,81 tahun, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil penangkapan dan upaya penangkapan di UPT PPP Tamperan tahun 2011 dan tahun 2020 masuk ke dalam kategori overexploited atau melebihi nilai MSY. Jadi nilai dengan metode Scaper dan metode Fox didapatkan hasil yang sama, yakni overexploited, dan peningkatan upaya penangkapan walaupun jumlah tangkapan masih bisa mengganggu kelestarian sumber ikan dan nilai PUB pasti akan ini searah dengan yang ditetapkan oleh dan Dewi tahun 2015 hasil tangkapan per unit supaya penangkapan atau CPUE mencerminkan perbandingan antara penangkapan dan multi-effort yang dicurahkan. Oleh karena itu, besaran CPUE dapat digunakan sebagai indikator tingkat efisiensi teks dari pengarahan upaya atau effort. Dengan kata lain, nilai CPUE yang lebih tinggi mencerminkan tingkat efisiensi penggunaan effort yang lebih baik. Dan menurut Saputra tahun 2014, jumlah tangkapan yang diperbolehkan atau JTB
menurut kelompok jenis sumber daya alam hayati di daerah zona ekonomi eksklusif Indonesia ditetapkan sebagai berikut. Nah, seperti yang sudah kita gunakan, data-data yang sudah kita hitung, maka nilai emisi dan pemanfaatan ikan tuna strip kuning UPT PBB Tamakan Kabupaten Pacitan menggunakan metode Steven dan Fox sudah kita lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.